Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah hari ini dipertemukan kembali di tempat yang sederhana namun insyaallah penuh dengan keberkahan. Dan kemudian salam dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi yang memberikan keselamatan di dunia, jadi sebagai Nabi yang memberikan keselamatan di akhirat. Ya, anak sekalian, untuk hari ini kita kembali berkumpul di tempat ini untuk memulai pembelajaran. Ya, oke anak sekalian, bagaimana hari ini? Masih semangat? Ya, saya mulai pembelajaran supaya lebih berkahnya. Saya persilahkan pada ketua kelas untuk menyiapkan dan berdoa dulu. Pada Anda, informasi dipersilahkan. Siap. Bersalam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa semua. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita sama-sama baca literasi Al-Quran. Kita baca surat Al-Fatihah untuk mendapatkan keberkahan hari ini. Ayo sama-sama. Wahid naik salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah sama-sama sudah baca literasi Al-Quran. Ya, kita mulai pembelajaran ini dengan mengawali. Saya cek kehadiran dulu. Absennya namanya Ahmad Bilal. Hadir Pak. Taufik. Maidin. Muhammad Arif Al-Fajri. Oke. Ya, semuanya selebihnya hadir ya. Jadi, alhamdulillah yang tidak hadir kita sama-sama mendoakan dan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, oke anak-anak sekalian, sebelum mulai materi terkait pelajaran hari ini, saya mau ice breaking dulu supaya lebih semangat pembelajaran kita. Untuk teman-teman yang bisa pimpin sendirinya, saya silakan. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Kita belajar. Oke teman-teman, kita speaking dulu supaya belajarnya tambah semangat. SMK Bisa. SMK Negeri 2 Pangkep Pasti bisa. Siswa-siswi SMK Negeri 2 Pangkep Kreatif, inovatif, dan bertidur. Yes. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, oke, alhamdulillah kita sudah ice breaking. Nah, jadi untuk tema hari ini adalah terkait tentang khutbah
tabligh, dan dakwah. Nah, namun sebelumnya saya ingin mengajak kembali kepada anakku sekalian terkait tentang pelajaran minggu lalu. Nah, ada yang masih ingat apa yang kita pelajari minggu yang lalu? Oke, silakan. Akhlak mulia dan tercela. Ya, oke. Coba nak diberikan contoh yang termasuk akhlak mulia dan akhlak tercela. Akhlak mulia seperti jujur, dermawan, amanah, dan sabar. Dan akhlak tercela itu sombong, sirik, dan berdusta. Ya, oke, terima kasih. Ya, jadi itu pelajaran minggu lalu terkait tentang akhlak mulia dan akhlak tercela. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, anakku sekalian, terkait tentang khutbah, tabligh, dan dakwah ini sama-sama tujuannya adalah menyampaikan kebaikan. Jadi sama-sama tujuannya menyampaikan kebaikan. Nah, adapun terkait tentang khutbah ini, jadi khutbah ini adalah seperti khutbah Jumat, apalagi Idul Adha, Idul Fitri. Nah, ini masuk semua rangkaian contoh khutbah. Nah, kemudian tabligh. Nah, tabligh ini berasal dari bahasa Arab balaghah, yang artinya menyampaikan. Nah, jadi menyampaikan ajaran agama kepada orang lain. Nah, kemudian dakwah. Nah, dakwah itu adalah berasal dari kata dakwah, berarti mengajak. Nah, di mana adalah salah satu usaha mengajak atau menyeru orang lain untuk mengamalkan ajaran Islam. Nah, inilah beberapa perbedaan terkait tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Adapun tadi khutbah itu memiliki syarat tertentu. Nah, kalau yang lain itu tidak memiliki syarat tertentu, kecuali khutbah. Nah, anakku sekalian, ada yang pernah dengar istilah khutbah, tabligh, dan dakwah? Oke, silakan berdiri. Khutbah adalah ceramah atau pidato keagamaan yang disampaikan pada waktu-waktu tertentu, seperti khutbah Jumat atau khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Tabligh adalah penyampaian ajaran agama Islam kepada orang lain. Dakwah adalah usaha mengajak atau menyeru orang lain untuk mengamalkan ajaran Islam. Oke, terima kasih nak atas jawabannya. Silakan dulu. Nah, itulah tadi penjelasan dari teman kita Aiman terkait tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, adapun penjelasan lain terkait tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama khutbah. Jadi khutbah ini biasanya dilakukan dalam ibadah formal, terutama tadi disampaikan mantap sholat Jumat, Idul Fitri, atau Idul Adha. Dan khutbah memiliki aturan seperti dimulai dengan pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi, nasihat atau pesan keagamaan, kemudian ditutup dengan doa. Nah, adapun kewajibannya dari khutbah itu, khutbah seperti khutbah Jumat itu hukumnya wajib bagi laki-laki muslim yang balik dan mukim. Nah, kemudian tabligh. Nah, tabligh itu berasal dari bahasa Arab balaghah yang berarti menyampaikan. Nah, kemudian dakwah. Nah, dakwah artinya dakwah berasal dari kata dakwah yang berarti mengajak. Nah, sama-sama tujuannya adalah menyerukan atau menyampaikan kebaikan. Ya, oke, anak sekalian, saya akan memperlihatkan satu
video, silahkan disimak sebentar video yang Bapak Guru akan putarkan. Oke, silahkan diperhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa antum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi potongan video yang Bapak Guru putarkan di atas. Ada di sini, ada yang bisa menangkap dari video di atas. Pak, Ya, orang yang menyampaikan khutbah. orang yang Menyampaikan khutbah. menyampaikan khutbah ya. Jadi dari video di atas ini salah satu contoh masuk kategori khutbah. Jadi ini adalah kategori khutbah, bukan tablik dan bukan dakwah. Jadilah salah satu contoh khutbah. Nah, anak sekalian, karena kita sudah menyaksikan di atas salah satu contoh daripada kategori khutbah, nah saya mengajak hari ini untuk kita buat kelompok. Jadi sebentar kita buat 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Nah, apa tugasnya? Tugasnya adalah mencari dalil atau apa yang anak sekalian pahami terkait tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, untuk kelompok 1 mencari dalil atau yang dia pahami terkait tentang khutbah, kelompok 2 tabligh, dan yang kelompok 3 dakwah. Oke, silakan anak sekalian untuk mencari kelompok masing-masing. Ya, silakan. Dari kelompoknya masing-masing. Ya, oke, sudah ya. Ya, jadi oke. Ya, karena kelompoknya sudah diatur semuanya. Sekarang saya berikan waktu kurang lebih 4 sampai 5 menit untuk mencari terkait tentang dalil atau yang dipahami tentang materi kita hari ini. Ya, silakan. Ya, silakan dibuka HP-nya untuk mencari jawabannya.
Ya ini. Ya, lagi 3 menit. Ya, oke. Waktunya habis. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah kerjakan tugasnya secara kelompok. Nah, untuk kali ini kita memaparkan masing-masing terkait jawaban yang didapatkan masing-masing tiap kelompok. Nah, untuk pertama, saya persilahkan untuk kelompok pertama untuk memaparkan hasil jawaban dari terkait tentang khutbah. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'in nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina wa sayyi'atina a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Itulah salah satu contoh materi tentang khutbah. Terima kasih. Ya, oke, itu tadi pemaparan jawaban kelompok 1. Mungkin masih ada dari kelompok 1 yang ingin memberikan jawaban. Ya, silakan Pak Haril. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1 ingin membacakan dalil tentang khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum lis-salati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah yang diri, dan demikian itu jadi baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, kemudian kelompok 2 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan dalil tentang tabligh. Terdapat di dalam surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan ajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, oke. Ya.
Oke, itulah tadi hamparan dari kelompok 2. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan dalil tentang takwa yang tercantum dalam surah Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segerombolan orang yang menyeru kepada kebijakan, menyeru berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tadi pemaparan dari kelompok terkait pertama tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Oke, jadi saya kembali menyampaikan bahwa sebagai kesimpulan daripada materi hari ini, yang pertama itu khutbah bertujuan memberikan pengajaran atau nasihat keagamaan pada momen ibadah tertentu. Yang kedua, tabligh itu tujuannya menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang jelas dan mudah dipahami, terutama kepada umat Islam atau masyarakat. Dan kemudian dakwah termasuk tujuannya adalah mengajak umat manusia agar lebih mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki akhlak dan menjalankan ajaran Islam secara lebih baik. Dan adapun kesimpulan daripada materi kita hari ini, yang pertama khutbah. Jadi khutbah ini termasuk ceramah formal yang biasanya dilakukan dalam ibadah wajib tertentu. Kemudian tabligh itu adalah penyampaian ajaran Islam secara lisan atau tulisan. Kemudian dakwah itu adalah salah satu usaha mengajak orang untuk mengamalkan ajaran Islam baik melalui lisan, tulisan maupun perbuatan. Nah, itulah kesimpulan dari materi kita tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, anak sekalian, dari materi ini apa sudah jelas semuanya? Ya. Apa ada yang mau bertanya? Ya, sudah ya. Saya kira sudah jelas semua. Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah selesai. Baik terkait tentang tujuan daripada materi itu sendiri. Kemudian yang kedua, memahami tentang apa yang dimaksud dengan khutbah, tabligh dan dakwah. Kemudian kita sudah memahami juga apa-apa perbedaan terkait tentang pelajaran hari ini. Ya, oke, dan sekalian, mungkin inilah yang saya perlu sampaikan. Insyaallah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya dengan pendalaman materi yang baru. Ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatannya hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini berkah dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, anakku sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama kembali berdoa untuk dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan berdoa sebelum doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Bersalam kepada Bapak Nur.